Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah realitas yang, jujur saja, sangat meresahkan. Kita akan melihat temuan dari sebuah dokumenter investigasi berjudul Pesta Babi. Ini bukan cerita soal pembangunan biasa ya. Ini adalah penelusuran mendalam soal dugaan eksploitasi alam besar-besaran di tanah Papua. Kita bakal bongkar data, sejarah, dan dampak nyata yang selama ini seolah tertutup rapat dari publik. Jadi, siapkan diri Anda, karena fakta-fakta yang akan kita bahas ini mungkin bakal mengubah cara pandang Anda tentang apa arti sebuah pembangunan. Kita mulai dari angka ini, 2,5 juta hektar. Itulah skala pembukaan hutan yang dilakukan dengan dalih proyek strategis nasional di selatan Papua. Biar kebayang seberapa besarnya, area ini hampir sama dengan 2 kali lipat luas seluruh wilayah Jabodetabek. Coba bayangkan, bentang alam, rawa, dan hutan perawan seluas itu dibabat habis. Pertanyaan besarnya, buat apa lahan sebesar ini tiba-tiba dibuka? Nah, di balik angka jutaan hektar tadi, ada harga kemanusiaan yang harus dibayar mahal banget. 107.000. Menurut data para peneliti, itu adalah jumlah pengungsi masyarakat adat Papua saat ini. Ratusan ribu orang ini kehilangan ruang hidupnya. Mereka terusir dari kampung halaman, lari dari konflik yang terus memanas, dan ya tercerabut begitu saja dari tanah leluhur mereka sendiri. Fakta-fakta awal ini membawa kita pada satu pertanyaan besar yang bakal terus menghantui pembahasan kita hari ini. Apakah yang sedang terjadi di sana itu benar-benar pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah penghancuran ekologis besar-besaran? Mari kita melangkah lebih dalam dan menguriti apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek raksasa ini. Bagian pertama, mari kita ungkap kedok di balik proyek-proyek raksasa ini. Selama ini, narasi yang sering kita dengar dari pemerintah selalu menyebut proyek 2,5 juta hektar ini sebagai lumbung pangan atau food estate. Katanya sih buat ketahanan pangan nasional kita. Tapi, investigasi dokumenter ini justru menemukan realitas yang jauh berbeda. Proyek sebesar ini sebenarnya adalah proyek bioenergi. Jadi ujung-ujungnya bukan buat ngasih makan manusia, tapi untuk bioetanol dan biodiesel, tebu dan sawit, yang pada akhirnya masuk ke tangki bahan bakar kendaraan. Kalau kita ikuti kemana aliran dananya bermuara, kita bakal melihat siapa dalang sebenarnya. Ternyata, konsesi raksasa ini cuma dikuasai oleh segelintir pemain korporasi oligarki. Kita bicara soal keluarga Fangiono yang pegang 10 perusahaan untuk 600.000 hektar lahan tebu. Lalu ada Wilmar yang merancang sinergi bioenergi lintas batas sampai ke Australia. Terus, buat buka lahannya gimana? Ada John Lin Group yang pesan 2.000 ekskavator raksasa, yang biayanya itu dibiayai atau ditagihkan kembali ke negara. Fakta ini jelas bikin kita bertanya-tanya, kemana pengawasan negara di proyek triliunan rupiah ini? Jadi, narasi food estate itu bisa dibilang mitos. Kenapa? Karena nyatanya 80% pasokan pangan global itu justru datang dari petani keluarga berskala kecil, bukan dari lahan monokultur raksasa. Perkebunan raksasa seperti di Papua ini pada akhirnya selalu lari ke energi atau pakan ternak korporasi. Ironis kan? Perut manusia dipaksa bersaing dengan tangki bahan bakar. Dan kalau sudah berhadapan dengan modal raksasa, biasanya urusan perut manusia yang bakal kalah. Bagian kedua, kita lihat bagaimana militerisasi mengawal para pemodal besar ini. Coba perhatikan angka ini. Rasio kehadiran aparat militer di Papua itu sangat padat, yaitu 1 tentara untuk setiap 100 penduduk. Padahal, kalau kita bandingkan dengan rata-rata wilayah lain di Indonesia, rasionya cuma 1:690. Investigasi mencatat ada sekitar 96.000 pasukan yang terkonsentrasi di sana. Dan mereka ini bukan cuma pasukan tempur loh, banyak di antaranya adalah batalion teritorial yang memang diturunkan khusus untuk mengamankan lokasi-lokasi rawan di mana perusahaan-perusahaan besar ini beroperasi. Bagian ketiga. Mari kita tarik mundur untuk melihat sejarah panjang eksploitasi tanah ini. Pola perampasan seperti ini sebenarnya bukan barang baru. Coba kita kilas balik ke tahun 1967. Waktu itu, hak penambangan Freeport langsung diserahkan begitu saja ke Amerika Serikat. Padahal, ingat ya, referendum PEPERA, di mana orang Papua baru secara resmi ditanya apakah mereka mau bergabung dengan Indonesia, itu baru terjadi di tahun 69. Artinya, eksploitasi tanah Papua itu sudah disahkan 2 tahun sebelum masyarakatnya sendiri punya kesempatan untuk menentukan nasib politiknya. Pola pengambilan paksa tanpa persetujuan warga lokal inilah yang terus berulang, sampai ke megaproyek yang kita lihat hari ini. Bagian keempat. Lalu apa dampaknya? Ini adalah ancaman nyata bagi ekologi dan budaya setempat. Dokumenter ini punya judul Pesta Babi, tapi jangan salah paham, ini bukan soal pesta pora atau perayaan bahagia. Seorang narasumber bilang ini justru pesta tercabutnya orang dari akar kehidupannya. Bagi masyarakat adat Papua, babi adalah hewan budaya yang sangat sakral. Jadi, pesta di sini sebenarnya adalah simbol dari duka yang sangat dalam.
Ini adalah luapan amarah karena rawa-rawa mereka ditimbun, hutan sagu mereka musnah, dan peradaban mereka dicabut paksa dari akarnya. Lalu bayangkan apa jadinya kalau sebuah kelompok masyarakat Pramuni yang 100% hidupnya bergantung pada hutan, tiba-tiba harus melihat hutannya rata dengan tanah dan diganti dengan perkebunan sawit. Pakar yang diwawancarai menyebutnya dengan satu istilah yang cukup bikin merinding. Ini adalah slow motion genocide, genosida perlahan. Karena ketika Anda menghancurkan memori ekologis dan sumber pangan utama sebuah masyarakat adat, pada dasarnya Anda sedang pelan-pelan memusnahkan peradaban mereka. Api masyarakat adat tentu nggak diam saja melihat tanahnya dirampas. Mereka melawan menggunakan tradisi leluhur bernama sasi. Saat ini perlawanan itu diwujudkan dalam bentuk 1.800 salib merah yang mereka tancapkan rapat-rapat di sepanjang perbatasan wilayah adat. Ini bukan sekedar penanda batas. Ini adalah peringatan keras dan absolut bahwa tanah mereka tidak untuk dijual dan dilarang keras untuk dirusak. 1.800 salib merah ini sekarang berdiri di sana, menjadi saksi bisu dan benteng pertahanan terakhir peradaban mereka. Bagian 5. Dari semua rentetan fakta ini, kita sampai pada pertanyaan krusial. Untuk siapa sebenarnya Papua itu dibangun? Kalau kita perhatikan, menyelesaikan masalah Papua itu nggak sesederhana membangun jalan tol untuk akses korporasi atau membuka lahan raksasa dengan dalih pangan. Ada 3 lapisan krisis besar di sini yang saling mengunci. Pertama, luka sejarah politik masa lalu yang masih menganga. Kedua, trauma operasi aparat dan dugaan pelanggaran HAM yang belum pernah putus. Dan sekarang, ditambah dengan lapis ketiga, kehancuran ekologi dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini butuh penyelesaian akar masalah secara total, bukan sekedar solusi kosmetik dari luar. Makanya, para pemerhati dan narasumber dalam dokumenter ini mendesak satu langkah yang sangat kritis. Harus ada audit investigatif yang menyeluruh. Proyek-proyek bernilai mega triliunan rupiah dengan penguasaan lahan jutaan hektar ini wajib dipetakan ulang. Dampaknya harus dievaluasi, potensi korupsinya harus dibongkar. Kita nggak bisa membiarkan eksploitasi sebesar ini berjalan begitu saja di ruang gelap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya, kita sampai di penghujung penelusuran kita. Ini bukan sekedar pertanyaan retoris untuk orang Papua saja, tapi teguran buat kita semua. Kalau alam dihancurkan atas nama kemajuan, kalau hutan Papua yang jadi paru-paru terakhir negeri ini habis dibabat cuma demi mengisi tangki mesin-mesin industri, apa yang benar-benar bakal tersisa untuk anak cucu kita nanti? Apakah kemajuan, atau hanya warisan tanah gersang dan kehancuran budaya? Silakan Anda renungkan kebenarannya.